Jadi keraton Kesepuhan dulu disebut dengan nama Keraton Pakumwati. Keraton Pakumwati yang pertama ini dibangun pada tahun 1430 Masehi oleh putranya Prabu Siliwangi, putra dari Pajajaran yang bernama Raden Walang Sungsang. Pada masa itu Cirebon wilayahnya hanya meliputi Losari sampai Junti Indramayu. Raden Walang Sungsang oleh Prabu Siliwangi diangkat sebagai penguasa di Cirebon dengan gelarnya Pangeran Cakrabuana. Orang-orang Cirebon lebih mengenal dengan gelarnya Mbah Ku Cirebon. Keratonnya disebut Pakumwati mengambil nama putrinya Ratu Pakumwati, yang kemudian Ratu Pakumwati ini oleh Pangeran Cakrabuana dinikahkan dengan sepupunya, yaitu Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan gelarnya Sunan Gunung Jati. Nah, 1479 Pangeran Cakrabuana menyerahkan Cirebon kepada Sunan Gunung Jati, dan akhirnya pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jatilah Cirebon mengalami masa kejayaan. Wilayah yang tadinya hanya dari Losari sampai Junti Indramayu, Cirebon akhirnya menguasai separuh Jawa, dari Tugu Semarang sampai ke arah Banten. Dan Cirebon kemudian disebut Grage. Grage ini dari kata negara gede. Nah, kemudian tahun 1529 Sunan Gunung Jati membangun keraton kedua, Keraton Pakumwati kedua, ke arah barat daya, dari yang tadinya di timur ke arah barat daya, dan Keraton Pakumwati kedua ini sebagai pusat pemerintahan. Tapi setelah generasi ke-6 Sunan Gunung Jati terjadi proses sejarah. Cirebon terbagi jadi dua kesultanan, kakak beradik dua-duanya menjadi seorang sultan. Kakaknya bernama Pangeran Martawijaya, bergelar Sultan Sepuh Raja Samsudin, bertahta di Keraton Pakumwati kedua, yang akhirnya keratonnya disebut Kesepuhan. Kemudian adiknya yang bernama Pangeran Kartawijaya mendirikan keraton baru 500 meter ke arah utara dari Keraton Kesepuhan, dan keratonnya kemudian disebut Kanoman. Nah, ini kereta kencananya Singa Barong, kereta yang umurnya sudah 470 tahun lebih, dan ini hasil karya asli putra-putra Cirebon. Yang merancang kereta ini atau arsitek keretanya cucu Sunan Gunung Jati sendiri, namanya Pangeran Angkawijaya. Gelarnya Panembahan Nosa. Pemahat keretanya dari desa Kaliwudi di Pelewet, Cirebon, Kinataguna. Ya, itu muridnya Panembahan Losari. Nah, dibuat 1549, bahan kayunya kayu trembesi, kayu ulin dari Kalimantan. Kereta ini melambangkan 3 budaya, 3 persahabatan. Belalai gajah, penggambaran Cirebon bersahabat dengan India yang kebudayaannya adalah Hindu. Kepalanya bentuk naga, penggambaran Cirebon bersahabat dengan Cina yang kebudayaannya adalah Buddha. Sayap, badan, ekor dari burung atau burung, penggambaran Cirebon bersahabat dengan Mesir yang kebudayaannya adalah Islam. Dari 3 unsur budaya, 3 unsur persahabatan dijadikan satu, jadi sebuah senjata di belalai disebut Trisula. Tri yang artinya 3, sula artinya tajam. 3 ketajaman di sini bukan senjata, tapi kemampuan berpikir manusia, yaitu cita, rasa, dan karsa. Nah, kereta ini fungsinya untuk peringatan hari besar Islam, terutama 1 Muharram. Yang nariknya bukan kuda, tapi kerbau bule 4 ekor. 1942 perintah Sultan ke-11 kereta ini tidak boleh dipakai, supaya ini tetap terjaga utuh, ya, oleh siapapun dengan alasan apapun tidak boleh dipakai supaya tetap terjaga utuh.
Gamelan ini dipakai kalau menyambut tamu negara, dan ini lonceng yang tadi di atas gapura lonceng. Nah, ini gamelan Megamendung untuk mengiringi tarian keraton. Tandu yang dipakai untuk putra mahkota, sebelahnya untuk permaisuri. Kalau yang di tengah tandu Garuda Mina yang dipakai untuk sunatan. Anak-anak sebelum disunat dihibur dulu keliling kampung. Kalau sudah disunat nggak mungkin dihibur, dipotong kesakitan. Jadi sebelum dipotong ya dihibur dulu. Kenapa? Sisingan. Kalau di Indramayu, di Kerawang, Subang, Purwakarta itu disebutnya sisingan. Kayak buruk gitu tuh ya? Buruk. Ini replika kereta tahun 1996. Ini ada gajah naik gajah, dan itu naik gajah karyanya Pak. Di sini beliau menjelaskan bangunan induk keraton merupakan tempat sultan melakukan kegiatan kesultanan. Di dalam bangunan ini terdapat beberapa ruangan dengan fungsi yang berbeda, diantaranya ada Kutagara Wadasan, yaitu gapura yang bercat putih dengan gaya khas Cirebon. Pada bagian bawah kaki gapura berukiran Wadasan dan bagian atas ukiran Megamendung. Ada juga Jinem Pangrawit sebagai tempat Pangeran Patih dan Wakil Sultan dalam menerima tamu. Berantai marmer, dinding tembok berwarna putih dan dihiasi keramik Eropa. Ada juga bangsal Pringgandani. Ruangan ini memiliki 4 tiang utama segi 4 berwarna hijau yang berfungsi sebagai tempat menghadap para abdi. Ada juga bangsal pagelaran untuk mementaskan pertunjukan dan hiburan. Ada juga bangsal Prabayasa. Berada di selatan bangsal Pringgandani, memiliki arti sultan melindungi rakyatnya dengan kedua tangannya yang besar. Yang terakhir, bangsal Agung Panembahan merupakan ruangan yang berada di selatan dan 1 meter lebih tinggi dari bangsal Prabayaksa. Fungsinya sebagai singgasana Gusti Panembahan.